Salam jumpa warga Yakum. Saya Pendeta Rita Dwi Lestari melayani di GKI Purwodadi, berkesempatan untuk menyapa warga Yakum pada Yakum Fellowship pada hari ini, Senin 30 September 2024. Untuk mengawalinya, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama berdoa. Kepada Engkau ya Tuhan Allah yang bekerja menciptakan langit dan bumi dan mengundang kami turut bekerja di dalam karya penyelamatan Allah. Pada saat ini sebelum kami memulai segala kerja dan tugas tanggung jawab kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dari hidup kami, dari kerja dan karya. Berkata-katalah di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, buatlah hati kami mengerti, dan biarlah pikiran dan hati kami dibukakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari surat Petrus yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu, untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Warga Yakum, bayangkan sebuah pesawat terbang mengalami kerusakan dan harus mendarat darurat. Kabin pesawat dipenuhi dengan asap, dan semua yang ada di dalam pesawat tahu bahwa kondisinya gawat. Kita harus keluar dari sini. Demikian pikiran dari seluruh penumpang. Nah, apa yang terjadi? Di planet A, penumpang saling menanyai melihat keadaan orang di sekitarnya. Siapa yang perlu dibantu, siapa yang perlu didahulukan. Orang bersedia untuk mengorbankan nyawanya, bahkan bagi orang yang tidak dikenal. Itu di planet A. Nah, di planet B, semua orang sibuk mengurus dirinya sendiri. Mereka panik. Ada banyak yang kemudian saling dorong dan desak. Anak-anak, orang lanjut usia, dan orang cacat terinjak-injak. Pertanyaannya, planet manakah yang kita tinggali? Planet A atau planet B? Nah, pertanyaan ini diajukan oleh seorang profesor psikologi sosial di Belanda, Tom Posmes. Dia berkata, banyak orang berpikir kita tinggal di planet B. Namun nyatanya
hampir di semua kasus kondisi bencana, kita menampakkan cara hidup seperti di planet A, orang-orang di planet A. Kita mungkin tidak percaya ya dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Tom Postmans. Sebab kita beranggapan bahwa manusia itu dasarnya jahat, egois, memikirkan diri sendiri. Profesor Tom Postmans mengatakan bahwa sejak tahun 1963, Pusat Penelitian Bencana milik Universitas Delaware, Amerika Serikat, itu melakukan penelitian dan hampir di 700 penelitian lapangan menunjukkan cara manusia menanggapi bencana. Mereka menanggapinya tidak pernah dalam kondisi kekacauan total. Di dalam bencana, angka kejahatan itu menurun. Pembunuhan, pencurian, perkosaan. Nah, tapi mungkin kita bertanya, bukankah dalam kondisi bencana seperti itu kita mendengar berita soal penjarahan? Nah, seorang peneliti mengatakan sebesar apapun penjarahan itu selalu tidak sebesar perilaku orang-orang yang lebih mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Nyatanya, di tengah-tengah bencana, orang saling membantu, orang saling menolong. Maka sesungguhnya sejarah manusia adalah sejarah penuh pengharapan. Akan tetapi, bagaimana kita dapat tetap berpegang pada pengharapan ketika kejahatan, keburukan, kekejaman itu nyata terjadi di sekeliling kita? Bahkan jikalau kita membaca surat 1 Petrus, jemaat yang menjadi tujuan surat ini pun sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jemaat Kristen mula-mula yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia itu berada dalam situasi terancam dikarenakan pemerintah Romawi mulai melakukan penganiayaan terhadap jemaat Kristen. Nah, bukankah situasi ini begitu meresahkan, begitu mengecewakan, menghempas rasa optimis menjadi pesimis, kehilangan semangat, patah harapan. Warga Yakum, seringkali kita menyamakan pengharapan dengan sikap optimisme. Namun mengutip apa yang dikatakan oleh Jürgen Moltmann dalam tulisannya tentang teologi pengharapan, optimisme dan pengharapan tidaklah sama. Sikap optimisme itu muncul didasarkan pada keadaan saat ini. Kalau situasi saat ini keadaannya baik dan lancar, maka kita akan bersikap optimis. Namun berbeda dengan pengharapan. Pengharapan didasarkan bukan atas keadaan saat ini, situasi yang ada di depan, melainkan didasarkan pada Allah yang setia. Karena itulah Petrus menulis di ayat 3, ia menaikkan suatu pujian bagi Allah Bapa kita Yesus Kristus, suatu pujian yang diutarakan atas dasar keyakinan iman bahwa hanya karena rahmat-Nya yang besar maka kita lahir kembali melalui kebangkitan Kristus. Kita lahir kembali dalam situasi yang bagaimana? Kita lahir kembali kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Bagaimana hidup di tengah pengharapan itu?
Hidup berpengharapan adalah hidup di tengah situasi yang tidak selalu baik-baik saja. Tapi kita akan dapat selalu melangkah karena penyertaan Allah yang setia. Dan Allah yang setia itu merancangkan suatu rancangan keselamatan bagi dunia yang diciptakannya sebagai ciptaan yang baik. Lalu kita diajak dalam misi penyelamatan Allah atas dunia. Nah, warga Yakum, sejarah Yakum merupakan sejarah penuh pengharapan. Dr. Scurrer sebagai seorang pendeta sekaligus dokter datang ke Indonesia sebagai utusan Zending, Badan Pekabaran Injil. Dia memulai suatu upaya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini merupakan wujud nyata dari pekabaran keselamatan Allah bagi dunia. Dalam upaya melakukan karya pelayanan, Dr. Scurrer menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Mulai dari tantangan berupa perbedaan budaya, bahasa, hingga terjadi beberapa penolakan-penolakan dari masyarakat. Selain itu, persoalan juga muncul dengan pemerintah Hindia Belanda yang dengan kepentingannya seringkali menghambat pelayanan bagi masyarakat dan mengabaikan orang-orang miskin. Penolakan, segala kesulitan dan hambatan itu dapat mengecewakan dan merontokkan kepercayaan diri. Kekecewaan dapat membuat kita memilih untuk menyingkir, berhenti, merasa apa yang dikerjakan tidak berarti, tidak bernilai. Beberapa orang menjadi sinis, tidak peduli. Namun, Dr. Scurrer tidak berhenti. Dengan tekun dan gigih, ia meneruskan pelayanan kesehatan. Atas dasar apa? Pengharapan pada Allah. Di tengah segala situasi, berpegang pada kasih setia Allah, Dr. Scurrer memilih bertanggung jawab atas nama kasih, melakukan sesuatu bagi dunia. Dengan belas kasih Allah, ia menolong orang-orang bukan semata-mata karena profesinya, melainkan karena keyakinan kasih Allah yang diberikan melalui pelayanan kesehatan. Itu dapat menjadi karya penyelamatan Allah untuk dunia. Dengan berpegang pada pengharapan bahwa kasih setia Tuhan terus menyertai dan dicurahkan atas dunia yang dicintainya ini, maka kita akan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Kita pun akan mampu memilih bersikap bertanggung jawab atas nama kasih, bekerja dan melayani untuk mewujudkan karya penyelamatan Allah bagi dunia. Dengan demikian, kerja dan karya kita menjadi bagian dari sejarah penuh pengharapan bagi dunia ini. Amin. Mari kita bersama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau bekerja di dalam sejarah dunia ini, perjalanan umat manusia, dengan segala dinamika, dengan segala hal yang terjadi. Kami sadar bahwa Engkau turut bekerja di dalam perjalanan umat manusia, menuliskan sejarah dunia ini sebagai sebuah sejarah penuh pengharapan. Karena itu, mampukanlah kami, setiap warga Yakum, untuk ikut ambil bagian di dalam tulisan sejarah penuh pengharapan di dunia ini, dengan melakukan kerja, karya, dan pelayanan kami dengan berpengharapan kepada Allah. Sebab Allah yang setia, Engkau
mau menyelamatkan dunia ini. Dan lewat apa yang dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu, diakum, itu merupakan satu bentuk pelayanan untuk hormat dan kemuliaan Allah, untuk mengerjakan karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Terima kasih karena Engkau mau turut serta mengikut sertakan kami di dalam karya dan pelayanan ini. Biarlah hari ini kami dapat memaknai kerja dan karya kami sebagai satu pekerjaan bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.